Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah ilmu dakwah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita mempresentasikan dengan judul konsep teori dakwah dalam perspektif ilmu lain. Dan untuk mempersingkat waktu kepada pemakalah, saya persilakan, tafadhol. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang kami bahas di sini adalah konsep teori dakwah dalam perspektif ilmu lain. Ilmu dakwah sendiri merupakan kumpulan pengetahuan yang berasal dari ajaran dan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh umatnya dengan susunan dan sistematis dan terorganisir, yang membahas masalah yang ditimbulkan dalam interaksi antara unsur dalam sistem pelaksanaan kewajiban dakwah, dalam artian mengajak ke jalan Allah. Dakwah dalam perspektif ilmu lain mengacu dalam pemahaman dakwah melalui lensa disiplin ilmu di luar agama. Misalnya, sosiologi melihat dakwah sebagai proses perubahan sosial, psikologi melihatnya sebagai proses perubahan perilaku, dan komunikasi melihatnya sebagai proses penyampaian pesan. Pendekatan ini membantu memahami dakwah secara lebih komprehensif dan melengkapi pemahaman dari perspektif agama. Adapun ilmu dakwah dalam perspektif ilmu sosiologi, yaitu dakwah merupakan manifestasi ajaran Islam dan menjadi fenomena tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Fenomena dakwah ini kemungkinan dapat diamati sebagai upaya mencapai suatu perubahan-perubahan yang diinginkan oleh dakwah itu sendiri. Perubahan sosial dimaksud berhubungan dengan aktivitas dakwah, merupakan kajian yang perubahan sosial yang mesti mendapat tempat baru dalam keilmuan dakwah maupun sosiologi. Konsep ini sering menguntungkan disebabkan dakwah mesti dibantu oleh ilmu-ilmu sosiologi untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif. Dakwah pada hakikatnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, karena adanya perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya diskusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dalam konteks dakwah, perubahan sosial adalah bagaimana merubah suatu kondisi fisik atau materi, sumber daya, pengetahuan, budaya, keimanan, dan ibadah suatu masyarakat lebih sempurna dari kondisi sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan strategis dan metode yang sebelumnya telah dianalisa dengan menggunakan teori sosiologi. Selanjutnya, ilmu dakwah dalam perspektif ilmu komunikasi. Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang unsur-unsurnya disesuaikan visi dan misi dakwah. Menurut Toto Tasmara, bahwa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas di mana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat membuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Jadi dari segi proses komunikasi dakwah hampir sama dengan komunikasi pada umumnya, tetapi yang membedakan hanya pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan komunikasi pada umumnya yaitu mengharapkan partisipasi dari
dari keunikan atau ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator, sehingga pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. Sedangkan tujuan komunikasi dakwah yaitu mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya saya serahkan kepada Rizka Ayu untuk menjelaskan. Oke, baik, saya lanjut materi berikutnya, yaitu ilmu dakwah dalam perspektif ilmu psikologis. Ilmu psikologis sebagai studi tentang perilaku dan proses mental manusia memiliki kontribusi besar dalam memperkuat metode dan strategi dakwah. Seorang dai yang memahami psikologi akan lebih mampu menyesuaikan cara penyampaiannya dengan kondisi emosional, intelektual, dan sosial mat'u atau objek dakwah. Hal ini menjadikan proses dakwah lebih efektif dan menyentuh jiwa. Seiring dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, dakwah harus disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual dan berlandaskan ilmu. Salah satu pendekatan yang krusial adalah pemahaman psikologis dalam membina umat. Dengan pendekatan psikologi, dai tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga menjadi pembimbing spiritual yang peka terhadap kondisi batin masyarakat. Ilmu dakwah dan psikologi saling berkaitan erat. Dalam praktiknya, dakwah menyasar aspek mental, emosional, dan sosial seseorang. Psikologi membantu dai memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, sehingga strategi dakwah dapat disesuaikan. Menurut Jalaluddin Rahmat, dakwah yang tidak memperhatikan aspek psikologi akan menjadi kaku, normatif, dan tidak menyentuh realitas hidup manusia. Kesimpulannya, dalam dakwah dalam perspektif sosiologi menekankan bahwa penyampaian ajaran Islam harus memperhatikan struktur sosial, budaya, norma, dan dinamika masyarakat. Dakwah tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat dakwah itu berlangsung, karena masyarakat adalah medan dakwah itu sendiri. Dalam ilmu komunikasi, dakwah dipandang sebagai proses penyampaian pesan antara komunikator dai dan komunikan mat'u dengan tujuan mengubah sikap, pemikiran, dan perilaku sesuai nilai-nilai Islam. Fokusnya adalah pada efektivitas komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, menyentuh, dan menyesuaikan media serta bahasa yang digunakan. Sedangkan dakwah dalam perspektif psikologi memusatkan perhatian pada jiwa, emosi, dan perilaku manusia. Dakwah tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga bagaimana manusia merespon kebenaran tersebut secara emosional dan mental. Baik, sekian dari saya.